siang semuanya. Hari ini di Art 14 Studio kembali kita podcast. Gak jauh-jauh, pokoknya di Art 14 Studio itu kita akan bercerita tentang biografi teman-teman yang sedang berkarir di musik maupun juga di peran atau di yang lainnya. Nah, kali ini di Art 14 Studio kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa. Nanti kita akan bahas bersama tentang perjalanan musiknya. Yuk kita mulai aja kenalan. Kita mulai ya, namanya itu. Oke, kita langsung aja. Apa sih namanya? Nama grupnya itu sesuai yang tertera di baju kita ya. Ada nih F+ ya kan. Kita F+ akustik ya karena kita konsepnya akustikan. Oke, F+ akustikan. Jadi coba teman-teman F+ akustikan. Jangan susah ya. F+. Gue tuh kayak F+ itu biasanya kalau orang Sunda ya, saya juga Sunda gitu kan ya. F+ cenahnya. Jadi itu pokoknya KFC-nya. Kita langsung aja kenalan. Iya. Iya, KFC lah ya. KFC. Kayak susah banget nyebutin A+ gitu. Iya. Oke. Kita langsung kenalan nih. Di depan saya ada wanita yang sangat muda belia, cantika banget ya. Dengan warna rambutnya yang sangat karakter banget, warna merah. Yuk, langsung aja siapa namanya, Say? Aku namanya Ayu Lensa. Biasa F+ taunya ini Lensa. Oh, Lensa. Berarti, wow. Kita kan studio ya. Bisa samaan sih berhubungan dengan Lensa. Chemistry kali ya. Chemistry ya. Jadi Ayu Lensa. Ayu Lensa. Panggilan Lensa. Lensa. Oke. Dan kakaknya. Namanya Pangeran. Habis itu kelihatan lebih agak dewasa. Mature. Namanya Pangeran, dipanggilnya Pange. Pange. Saya tuh kalau ada makanan pange itu pange ayam, pange daging itu di Sumatera Barat tuh enak banget. Iya ada, makanya beneran. Kirain plesetan, sorry. Udah bener di apa ya? Enggak, beneran. Ada okay. Pange. Berarti tolong pas pange lu agak ngerem nyebutnya ya. Pange gitu. Ya, Jangan kalau misalnya kamu dipanjangin jadi pangestu. Sambil senyum enggak sih ngomongnya pangestu? Kumaha damang pangestu. Oh, kumaha katanya. Oke. Cakep deh. Wow. Dari nama yang unik, terus juga kita udah kenalan sama Lensa ini vokalis pastinya dong. Betul. Kalau Pange sendiri pegang gitar. apa? Oh, main gitar. Tapi nggak main jauh-jauh kan? Main gitar aja. Siap. Wow, udah berapa lama sih kalian berkarir ini? Kalau F+-nya sendiri udah hampir 2 tahun ya? Udah hampir 2 tahun. 2 tahun. Ya. 2 tahun itu selalu bersama atau ada Lensa ini adalah vokalis yang kedua atau yang pertama atau dari awal meniti karir berdua? Dari awal kebentuk F+ itu ada Empat. Oh, berempat. Wah, ini unik nih. Iya, betul. Biasanya sih, maaf ya, gue bilang kalau anak band itu pasti adalah permasalahannya di kekompakan, solidaritas, dan yang namanya menyatukan visi misi. Yang tadinya kita ngobrol manis terus bertegang karena masalah waktu bla 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 bla, akhirnya itulah up and down-nya pasti ada ya. Perjalanan ya Besti. Perjalanan ini beda. Ketahuan banget. Kita maaf gak ada tua ya, gak usah dilanjut. Dan berarti Lensa ini yang pertama, memang dari awal. Dari awal. Oh, dari awal. Aku pun dari awal. Dan ada 2 teman lagi. Yang tadi itu ya. Yang tadi itu kan. Yang tadi itu. Ya. Ya, Oke. Berarti sudah 2 tahun. Berdirinya tadi kan ya. Sekarang duduk kan. Iya benar. Waduh. Dari kapan? Tepatnya mungkin 2 tahun itu di bulan apa? Apakah ada? Mungkin kalau tanggalnya lupa ya, tapi mungkin di bulan April, di bulan Maret April lah. Oke. Ya, karena ketemunya nggak sengaja juga di salah satu coffee shop. Oh, enggak kayak ngejatuhin apa terus kita nggak sengaja gitu. Aduh, Iya, ngeri banget saya jadi kayak TV. Nggak sengaja. Ya, ketemu di situ, cocok, main bareng, ya sudah kebentuk akhirnya. Pertama kali yang ditemuin siapa? Ada yang lain atau kalau Lensa ditemuin lagi ngapain dia? Aduh, kebuka lagi deh gue. Awalnya sebelum nama F+, Ayu belum gabung. Oke. Aku sama yang 2 lagi itu udah bikin grup dengan vokalis yang berbeda. Oke. Karena satu dan lain hal vokalisnya keluar, Ayu Lensa masuk.
akhirnya kami rembukan bentuk namanya Eveless, ya sudah berjalan sampai sekarang. Oh, Tapi di tengah-tengah ya, yang dua teman satu dan lain hal alasannya ada kegiatan lain. Iya, beda sudut pandang. Ya. Iya. Wajar ya kak. Wajar. Oke. Pasti ada hikmahnya. Ya, Iya, pasti. ada hikmahnya dan percayakan hal itu. Kan gue udah mulai bijak soalnya. Iya. So, bagaimana? Kenapa harus namanya Eveless? Kenapa nggak yang apa gitu? Yang mudah diingat, misalkan Love Sugar, Love S gitu kan? Kenapa Eveless gitu? Lancar jus. Lancar jus, boleh juga. Jangan lupa ya. Coba. Kalau anak-anak musik ngumpul bikin nama band kan biasanya pengen yang keren-keren banget gitu ya. Tapi kita mikir-mikir, susah nyari yang keren-keren karena mainnya kita biasa aja dulu. Jadi kalau namanya keren takut keberatan nama. Tapi karena kita cerita berempat, background masing-masing, ada satu alasan yang bikin kami jadi sepakat lah namanya Eveless aja. Mungkin Ayu bisa jelasin silakan. kenapa Eveless? Kenapa Fse? Gue Fse. Garden Fse. Lain. Ini nanti kakak-kakak editornya nanti agak sedikit back soundnya ya. Oke. Jadi jadi Eveless itu adalah fatherless Kak. Oke. Kita berempat nggak ada yang punya ayah, alias tanpa bapak. Itu kan suatu, Udah almarhum. iya alhamdulillah gue mau Berlima ngomong. ya sama saya. Oh iya. Masuk Eveless loh ini. Fiveless. Tapi kalau misalkan sama Eke jadinya Gles. Oke, boleh juga ya ini ya. Jadi gak sedih ya ini back soundnya. Iya. Baru kemarin lagi hari hari Dipanggil. sakit. Ya itu kan sebenarnya apa ya? Rasa sakit ya kak ya, namanya kita ditinggal ayah apa segala Iya, macam. ada kerinduan. Aku juga baru pada saat itu ditinggal sama papa meninggal kan. Ketemulah teman-teman ini bentuk grup namanya Eveless biar kita tuh udah deh nggak usah sakit, nggak punya bapak juga kita masih bisa jalan kok gitu, jangan terpuruk gitu. Dan alhamdulillah puji Tuhannya kita saling support buat satu kekosongan itu jadi diisi sama anak-anak Eveless gitu. Kalau lesnya? Plus itu kan without ya. Ya kan F jadi F-less jadi fatherless gitu. Iya, F-nya itu fatherless. Tanpa ayah artinya. Tanpa ayah, walaupun ada kerinduan yang di relung hati yang paling dalam, tapi kita bisa mengisinya itu dengan diapresiasikannya, diimplementasikannya di musik dengan dentingan, Dentingan ya. dentingan lah ya, bahasanya udah agak tolong ya, ada majasnya ini loh. Iya, aduh. Dentingan, terus juga alunan, terus juga kan setiap kata itu pasti mengandung arti. Ya. Betul. Akhirnya menjadilah sebuah grup sekarang. Grup ya. Kalau dibilang grup band tapi cuma berdua ya kan. Iya. Jadi apa ya? Mungkin tadi pop akustikan. Iya. Pop akustikan. Kalau misalkan kita melihat sebuah band itu kan pasti dengan peralatan musik yang lengkap. Ribet ya. Belum cek sound belum segala, itulah band. Tapi di Eveless ini simple, tapi setiap musik yang dibawa itu harus kena dong ya. Ya. Iya, betul. Ya, karena nyanyinya dari hati. Iya. Betul, bukan dari tadi kan, tapi dari hati yang paling dalam. Betul. Oke, kita lanjut ke masalah luar biasa nih. Dari sini aja gue udah ngerasa kayaknya pada saat berjalannya Eveless dari awal nih, wow banget ya. Berdarah-darah ya. Ya, pasti kan lu pasti kadang ketawa, kadang Iya, meringis, Ya. kadang down gitu kan. Ini mau dilanjutin apa enggak sih? Betul. Nah, isi kepala di sini kan masih harus dikeluarin nih karya-karyanya gitu. Ini dibaca kita loh ya, ngeri ya. Coba mana tangan ya. Gue nggak perlu minta amalan tangan lu ya. Tempel, Dufan. Iya nggak sih kayak gitu pasti ya? Iya, betul. Pas lagi kayak gitu nggak apa last contact biasanya ya. Gue males lah, tapi oh iya kan kita ketemunya karena mau buat sesuatu ya. Ya. Disingkirkan lagi perasaan-perasaan itu. Betul. Berarti Eveless sudah masuk ke tahap yang serius nih kalau bisa menyingkirkan kerikil-kerikil yang nggak jelas itu. Berarti fokus nih. Kadang ibaratnya goyang dikit udahlah ambiar gitu kan. Goyang dikit udahlah males lah, udah nggak ini lah. Tapi setelah ketika ada di suatu kejadian terus bisa lagi
memulai menatanya lagi, menyusunnya dengan baik, terus start. Nah, situlah maknanya yang tadi gue bilang kan. Betul. Udah gak sih? Betul banget Ini ya. bukan Mama Loren kan ya? Halo. Mama Abri. Banget. Mama Loreng. Oke, mau nanya ke Lensa. Lensa umur berapa sih? Aku 24 tahun. Oke. Gak beda jauh Iya. ya. Beda bulan Dilihat ya? kan. Iya, kayaknya bulan. beda bulan beda waktu. Gue masih di lorong waktu kita Iya. juga Doraemon tontonannya zaman dulu. Oke, Lensi 24 tahun masih belia sekali ya. Masih Sangat biasa ya. panjang banget ya insya Allah karirnya, terus juga cita-cita pasti Ya. ingin sesuatu yang wow lah ya. Berarti kan cita-cita itu keinginan yang harus tercapai. Ya. Tapi musik itu kenapa sih harus di musik? Bisa dijelaskan lagi kenapa memilih musik, kenapa enggak yang modeling atau dunia acting atau teater gitu? Kalau di musik itu apapun yang aku sebagai vokalis ya, apapun yang kita nyanyikan, apapun yang kita sampaikan itu bisa ngeluapin isi hati aja sih. Jadi aku bisa apa ya? Apa yang aku nggak bisa explain di otakku ke orang lain, aku bisa explain itu lewat lagu untuk orang lain. Wih, Gitu sih. mantap ya, dan bisa menghibur untuk orang Iya. yang mendengarkan juga ya, Bijak sekali. dan mewakili isi hati lah ya. Baru pertama kali nih saya bijak. Paling. Dan untuk sampai ke sekarang ini Lensa pasti selain dari circle ya teman-teman pasti ada lah yang like and dislike, terus juga iya nggak sih apa gua Wah, yang iya. tahu malah Iya banget nih beneran dibaca ya. Ini telapak tangan saya bisa dibaca lebih dalam. like and dislike karena Ya, ya. kebanyakannya ya ketika pernah nggak sih ngerasa lagi mau bukan keluar dari circle ya tapi ingin berbuat sesuatu yang lebih dan tapi it's me nih, ini gue pengen lakuin sesuatu dan itu di jalur yang baik-baik aja. Kadang ada loh orang yang apaan sih lu? Ya, So iya Banyak, bukan banget sih. sangat. Lu siapa? Hello, Sangat. ngaca dong. Gitulah ya kurang lebihnya. Pas banget lagi. Kakak aku banget nih. Bisa nih. Bener gak sih? Ya, betul. Terus Emang bener gimana banget. cara nanggepinnya pas lagi ada merasakan hal itu yang biasanya lu jalan sama temen yang kelihatannya solid terus di depan iya sih itu bagus ada di belakang ada gitu. Ih, banyak kali itu. Wah, sabar dong. itu Ada giliran lu ngomong. Oke. udah terpendam emosi sejak lama ya. Makanya cuma di Art Pablo Studio lo bisa ngomong Iya, apa aja. bener. Karena yang melihat ini obrolan kita ini bisa jadi untuk teman-teman semua yang akan meniti karir di Ya, dunia musik harus tetap struggle. Iyalah. Oke. Apapun kalau misalkan dirasa yakin ya udah nggak ngerugiin siapapun. Ya, selagi jalan lurus dan gak merugikan kenapa enggak gitu. Lurus tapi ya berhenti dulu minum. Iya, capek soalnya Lancar Besti. sih minumnya. Jangan lupa ya ini. Aduh, ya kan minum lagi deh saya. Udah mau habisin. Masker tinggal gimana? Oke, kita lanjut ya yang tadi itu gimana tuh cara penanganinya. Cara nanggepinnya sih selain diem ya cuma bisa bikin karya doang sih Kak. Karena kita berdua kemarin juga sempet down ya. Karena satu dan lain hal. Oke. Nggak bisa buat bangkit karena banyak banget batu yang dilemparin orang-orang ke kita gitu. Sempet hampir 3 bulan kita nggak berani menyentuh apapun tentang musik. Aku nggak berani keluar rumah. Wow. Aku nggak mau dengerin musik sampai sebegitunya gitu. Sampai sebegitunya karena ada hal-hal yang sebenarnya harusnya nggak mereka sentuh tapi mereka sentuh ya. Sentuh lah. Oke. Sentuh. Ini agak mulai serius ini. Iya. Kita bahas tentang kendala di musik ya ketika ingin melakukan sesuatu. Nah ini kendalanya guys. Jangan kita bisa ngeliat orang lain ini enak ya dia begitu. Ya. Nggak apa-apa kalau orang lain ada yang bilang kita enak, orang lain ada yang bilang kita bagus ya. Lu kayaknya nggak ada masalah, nggak apa-apa disyukurin aja. Iya, iya. Tapi di belakangnya ya kita harus tahu perjuangan itu yang harus di-appreciate. Ya, begitu deh. So, jadi gue kepo, ada apa sih? Kalau untuk ada apanya nanti itu bisa ditanyakan langsung ke Bang Pange ya. Oh, Saya cuma gitu ya. biar dia aja yang menjelaskan. Oke. Intinya sih itu kemarin kita sempat terpuruk selama hampir 3 bulan nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau nyentuh musik, nggak mau denger musik, nggak mau keluar rumah. Sampai nggak mau keluar rumah kita ya. Karena nggak mau aku Sampai gitu. sebegitunya, berarti Iya. deep banget lah. Buat aku sih itu deep banget, nggak tahu ya kalau Bang Pange, tapi buat aku sih itu deep banget. Banyak banget omongan-omongan yang kayak batu nimpa muka langsung. Cukup sakit sih. Iya pasti. Kita kan ngejalaninnya pakai hati ya. Kalau ada orang-orang yang memang gak suka,
akan kerasanya juga langsung ke hati gitu loh Kak. Iya. Ya Pasti. gitu deh. Tapi alhamdulillahnya teman-teman Average itu setia banget buat nungguin Average, buat support Average, sampai beberapa orang datang ke rumah aku pribadi untuk nanyain, ayo dong lagi dong, nyanyi lagi dong, sampai segitunya, sampai kita diteror terus tiap malam ya Lan ya. Dan ada abang kita juga yang nyemangatin kita, Bang Rido, ngedatengin kita, kasih support, nggak boleh kayak gini terus karena banyak loh yang nunggu kalian gitu. Iya. Nah, berarti dari 100% atau 70% ada 30% yang baik kan? Ya, Yang baik itu harus dipertahankan, bisa menjadi booster untuk ke depannya. yalah, Karena percuma banyak kalau nggak ada artinya. betul. Notice ya, tolong catat kata-kata. Kakak editor quotes ya, percuma banyak kalau nggak ada artinya ya kan? Percuma banyak kalau nggak ada artinya. Benar nggak sih? Betul. Sama dengan misalnya, sorry ya gue ngomong sedikit frontal. Ketika kita kumpul sekarang, Everest ini cuma berdua. Karena ngeliat apaan sih gue cuma berdua. Dengan minimnya alat musik, dengan minimnya varian-varian yang akan ditampilkan gitu kan. Biasanya kan kalau band itu melodinya, drumnya, banyak lagi lah ya. Tapi dengan Everest ini dengan kesederhanaannya lo bisa menampilkan apa adanya Everest dan menyanyikan semuanya itu dari hati dan ke orang-orang yang mendengarkan agar terwakili. Enggak sih? Betul. Ya, Itu kan konsepnya. betul. Oke, gue yakin Lensa ini kedepannya akan menjadi sosok wanita yang strong. Amin. Kartini. Ya, Nggak boleh loh, Kartini itu harus tetap melekat pada diri kita. Iya dong. Karena kita wanita Indonesia yang sangat menjunjung tinggi ibu kita Kartini. Iya. Ya. Ibu kita Kartini. Langsung nih lanjut ya ke yang bertanya tentang apa sih yang menyebabkan Everest sempat vakum selama 3 bulan dan sampai nggak keluar kamar lensanya, terus nggak mau bersentuhan dengan musik. Wow, itu sangat, menurut gue itu tragis banget ya. betul. Ada apa tuh gampangnya dari gue ikutin kata tuh gampangnya. Untuk grup musik khususnya di kita bilang Priuk mungkin ya Jakarta Utara di Priuk lah kecil. Priuk Pride. Mungkin beberapa teman-teman atau senior-senior kayak Bang Hendra juga tahu mungkin gimana keadaannya. Kebetulan kan editor kita kan itu senior kami di musik lah itu. Oh mereka, iya. mereka yang lebih dulu tuh. Mungkin kendalanya gini. Banyak teman-teman yang membuat blog di 1-2 tempat untuk di Priuk sendiri ya. Grup A, grup B, grup C. Pada kenyataannya adalah di saat grup A ada yang naik, pasti grup B dan C dan seterusnya nggak support. Mungkin kalau nggak support nggak apa-apa, tapi terkadang ada yang narik ke bawah gitu biar tidak naik. Itu mungkin kendalanya yang sudah bertahun-tahun berjalan ya. Mungkin kami Everest salah satu yang grup sangat baru di Priuk, belum tahu keadaan medannya. Tahu-tahu kami cuma ingin main, ayo kita main iseng-iseng main. Tapi dapat ombak yang seperti itu, mungkin kaget juga awalnya. Ya, kenapa mungkin Lensa sendiri nggak berani atau dapat hal seperti itu ya mungkin bentuk kaget aja kali dari Lensanya. Mungkin dia ngerasakan gue cuma mau nyanyi ya, kok gue dapat apa ya, persekusi apa sih namanya, hal yang begini-begini banget gitu, sampai nyerang pribadi, ngapain sih? Haters. Gitu. Dan mulai menggerogoti pembunuhan karakter. Ya. Yes. Oke. Betul. Ya karena orang-orang yang nggak bisa berkompetitif dengan cerdas, biasanya akan melakukan hal itu. Ya. Dia akan menyerang dari segi psikologinya, dia akan menyerang dari background, dia akan menyerang dari sudut manapun. Yang sebenarnya itu adalah justru kita menjaga kan, supaya tidak tersentuh. Ternyata ada orang lain yang kita nggak kenal, dia menyerang di bagian itu memang sakit. Awalnya sakit. Tapi yang tadi dikatakan sama Pange, this is real. Oke. Gue lama banget dan besar di Priuk dan nggak bisa move on malah dari Priuk. Karena mau nggak mau diakuin Priuk itu membentuk mental kita. Hai anak Priuk. Betul sekali. Ya, pokoknya anak Priuk, oke. The best lah ya. Best lah yang membentuk mental kita. Kita akhirnya dengan kejadian kemarin, kalian jadi nggak cengeng kan? Ya, betul. Itu dampaknya. Jadi ketika ada, itu kan ombak ya, yang tadi katakan ombak. Ya. Terus ada riak lu sukses, gitu dong. Ya elah, Ya betul. gue udah ngerasain nih yang kemarin. Gitu nggak sih? Ya. Iya kan? Nah,
Wah, luar biasa banget ya. Jadi itu di setahun setelah terbentuknya Atlas atau baru beberapa bulan? Itu di setahun pertama kayaknya kita dapat hal kayak gitu. Kita pindah Itu waktu berempat atau udah berdua? dari mulai berempat udah dapat hal seperti itu. Oke. Di tengah-tengah kita pisah juga. Makin Salah satunya juga hal-hal seperti itu gitu. Ya, yang Tapi teman-teman nggak terlibat kan untuk untuk menyakiti. iya. aduh, Aduh, kayaknya pertanyaan gue Kayaknya- salah ya. Minum kayaknya dulu. kayaknya untuk player ya setiap hari ngulik aja itu nggak cukup tau. Kenapa harus bikin hal-hal yang begitu? Kadang nggak masuk di akal sih. Iya, Kita fokus ke musik aja udah capek. Betul. 7 hari dalam seminggu kayaknya nggak cukup gitu. betul. Kalau sekarang kita bisa berasumsi seperti itu. Tapi ini bukan yang gue gibah ya. Tapi kebanyakan itu akan menjadi kerikil yang paling susah. Kalau seandainya antara teman sama teman itu something. Ya, itu kami juga sudah melewati. Sudah melewatinya. Pernah melewati. Pernah Keren. melewati. Sudah nggak tahu deh ya. Udah ternyata Iya. belum gitu. Tapi Gak apa-apa sih. Menurut gue, Atlas sendiri dengan simpelnya, justru ini adalah sebuah tantangan supaya tetap bertahan. Karena bertahan itu gak gampang. Ya, iya. sangat. betul. Ya. Ketika lu sekarang misalnya lensa di usia yang masih belia, dia udah berapa kali naik panggung misalnya, terus juga perform, terus juga kok semakin kesini semakin oke ya, catching, terus segala macam, pasti kan ada yang seneng, ada yang lah. Tapi satu hal yang gue pelajarin, kita tuh kayaknya nggak perlu meminta orang untuk mengerti kita deh. Ya. Betul. Ya, capek tau. Betul. Bener gak sih? Bener. Kayak lu ngertiin dulu, ini dong. Ya, Kayaknya kita akan bersentuhan banget. ya, ya. Tapi biarin aja, tetap aja berkarya ya. Betul. Pak. Oke, kita Panas. nangis ya.